Mending beli Samsung S23 FE atau Asus Zenfone 10. Secara kedua HP ini harganya mulai dari 8.999.000 atau 9 juta. Mana yang lebih worth it? Secara ya wajar beda spesifikasi, beda fiturnya, dan beda pengalaman gunain kedua HP ini. Dan sedikit spoiler, Exynos lebih panas ketimbang Snapdragon. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out. Jujur gue nggak pernah kecewa dengan performa Snapdragon 8 Gen 2 karena udah terbukti jelas. Tapi satu sisi untuk Exynos 2200 bikin gue bertanya karena belum keuji. Ya, ketika bandingin angka AnTuTu memang ada perbedaan yang cukup signifikan. Tapi ketika gue coba main game Genshin Impact dengan settingan yang sama high plus 60 fps di kondisi ruangan yang sama non AC plus koneksi wifi yang sama, hasilnya harus gue bilang sih memang Zenfone punya performa yang lebih stabil. Angka fps yang didapetin bisa lebih tinggi rata-ratanya dengan suhu yang lebih adem nyentuh di 39,6 derajat. Sedangkan di Samsung mentok di 42,7 derajat walaupun memang disclaimer, ketika gue main selama 1 jam, suhu di 42 derajat itu sangat-sangat normal. Jadi kemajuan yang sangat signifikan untuk chipset Exynos, jadi kudos buat Samsung. Lanjut, untuk performa Mobile Legends sayang banget optimization di kedua HP ini tuh kurang banget. Di Zenfone belum bisa kebuka refresh rate ultra. Satu sisi di Samsung ini cuma tertinggi di grafik dan refresh rate mentok sampai high aja. Jadi ya performanya seperti yang bisa kalian bayangin, sama-sama stabil. Dan kalau misalkan kalian tanya, "Bang, gimana untuk penggunaan harian? Apakah Exynos cepet panas?" Well, gue surprise sih, ini suhunya lebih konsisten, lama panas atau berasa anget dengan performa yang keduanya sama-sama bagus. Buka tutup aplikasi bisa berjalan dengan baik tanpa adanya endet-endet. Tapi kalau memang kalian pengen coba render ataupun edit langsung di HP, Snapdragon masih lebih kenceng sih ketimbang dari Exynos. Tapi ya, tetap ini berasa improve di Exynosnya. Baterai 4500 mAh versus 4300 mAh. Apakah efisiensi dari Snapdragon ini bisa jauh lebih unggul ketimbang dari Exynos? Jawabannya iya. Ketika gue pakai kedua HP ini untuk kebutuhan sosmed, main game, entertainment dengan koneksi wifi yang sama, brightness-nya adaptif, ruangan yang sama, dan speakernya di 20%, hasilnya Zenfone bisa dapat screen on time 10 jam 41 menit, sedangkan Samsung bisa dapat screen on time 8 jam 41 menit, jadi bedanya nyaris 2 jam. Oke, lanjut ngomongin soal charging. Samsung support di 25 watt super fast charging yang brick chargernya harus beli terpisah dengan harga 299.000, sedangkan Asus support di 30 watt hypercharge yang brick chargernya masih di-include di dalam box pembelian. Tapi ada hal lain yang buat gue terkejut. Ketika nge-charge kedua HP ini dari angka 5-100% dengan brick charger bawaannya, Samsung lebih cepat 20 menit. Jadi nggak selamanya angka itu bisa jadi patokan. Lebih tinggi bukan berarti bisa lebih baik. Mesti dicoba langsung karena ada beda fitur, beda spek, beda ukuran layar. Semuanya akan mempengaruhi hasil akhir. Dan FYI, kedua HP ini support 15 watt wireless charging, tapi cuman Samsungnya bisa support reverse wireless charging. Sedangkan Zenfone nggak bisa. Kayak mana? Setup kamera komplit jatuh pada Samsung karena ada lensa ultrawide, primary lens, dan telefoto 3 kali optical zoom mirip kayak S23. Sedangkan Asus yang nggak ada lensa telefoto. Jadi ketika gue bandingin hasil foto di kedua HP ini menggunakan lensa utama dengan resolusi 50 megapiksel, hasilnya di kondisi daylight dalam segi detail yang ditangkap, highlight, dan karakteristik warna yang mendekati natural jatuh pada Asus, walaupun memang extra software sharpening itu berasa banget tajam ketika di zoom in. Satu sisi, Samsung mempertahankan warna saturasi yang lebih gonjreng, lebih naik, jadi terlihat lebih vivid, ya seperti ciri khas. Dan ketika gue coba foto orang seperti yang kalian request, yaitu foto gue diri sendiri, menggunakan fitur portrait mode 2 kali crop, hasilnya memang dalam skin tone dan cuttingan bokehnya itu lebih baik di Samsung, tapi untuk warna pemandangan jatuh pada Asus. Lanjut ngomongin soal foto di kondisi low light. Kalau kalian nyari warna yang natural, detail yang lebih tajam, lagi-lagi pilihannya Asus. Walaupun untuk kali ini, highlight di Samsung itu jauh kelihatan lebih bagus dengan warna yang lebih naik juga. Dan begitu gua nyalain fitur night mode,
Ya, gila sih. Samsung berasa banget naiknya dalam segi saturasi, kontras, warna, highlight itu kelihatan lebih eye-pleasing, lebih menarik ketimbang di Asus yang memang berasa highlightnya naik dengan noise dan grain yang lebih minim. Tapi ya kalau misalkan kalian pengen nggak pakai ribet, pengen hasil foto yang dicekrek langsung diupload, jatuh pada Samsung. Oh iya, ada satu hal yang harus gue komplain di Asus, yaitu shutter after processingnya itu nunggu lama banget sih. Iya, processing image-nya lebih lama ketimbang di Samsung. Oke, jadi ini dia contoh video di kondisi daylight sambil jalan biasa. Dalam segi warna, ya lagi-lagi memang Samsung nggak bohong sih, kelihatan lebih vivid, lebih vibrant. Satu sisi, highlightnya di Asus ini mendekati natural sih guys. Tapi gimana? Coba komen di bawah untuk segi kestabilan dan ketika gue panning. Oh ya, di resolusi 4K juga bisa pindah ke lensa ultrawide langsung tanpa harus stop record. Tapi memang di Samsung berasa flagshipnya sih guys, berasa mulus. Oke, jadi ini dia contoh perekaman video di 4K 30 fps sambil jalan biasa. Dalam segi kontras memang tuh Asus terlihat lebih cerah walaupun memang noise-nya lebih berasa. Satu sisi surprisingly di Samsung terlihat lebih true to life. Tapi gimana guys dalam segi kestabilan dan kualitas audio karena ini jaraknya jauh banget. Coba komen di bawah dan sekarang gue pindah ke kamera depan. Ya, kayak gini contoh perekaman video kamera depannya. Satu sisi sayang banget di Asus itu berasa banget noise, grain, highlightnya kurang bagus tuh seperti yang bisa kalian lihat di background. Dan resolusinya pun nggak bisa tinggi-tinggi, cuma mentok di 1080p 30 fps bukan 60 fps. Sedangkan di Samsung bisa sampai 4K 60 fps dan tentu kualitasnya lebih tajam, lebih bagus dan skin tone ini mendekati natural. Sekaligus ya, warnanya kelihatan lebih bagus. Oh ya, ini dia contoh hasil Instastory Direct. Dalam segi kontras memang Asus berasa lebih terang. Satu sisi highlightnya di Samsung ini lebih bagus. Dan sekarang ketika gue melakukan zoom dekat, keduanya tajam-tajam banget sih, mantap. Dan zoom in, mana yang lebih mulus guys? Kalau gue ngeliat sih keduanya ya sama aja sih. Dan untuk kestabilan ya kurang lebih kayak gini guys. Desain layar kedua HP ini punya karakteristik yang sama, bezel atas, pinggir kiri kanannya tipis, dan di bawah dagunya tebal. Tapi memang bezel di Samsung masih lebih tipis. Lanjut, ngomongin soal kelebihan layar. Yang ada di Asus itu punya ketahanan yang lebih kuat di Corning Gorilla Glass Victus, plus refresh rate-nya support 140Hz. Dengan catatan, kalian mesti masukin aplikasi tersebut di game Genie baru bisa berjalan. Walaupun memang pembeda antara 120Hz-nya nggak jadi signifikan. Satu sisi, kelebihan layar di Samsung ini punya brightness yang lebih tinggi sampai 350 nits dan punya ukuran layar yang lebih besar sehingga lebih enak kalau misalkan mau dipakai main game ataupun nonton. Tapi anehnya, ketika gue pasang video yang sama bersebelahan dengan adaptive brightness, Zenfone itu punya viewing angle yang lebih cerah, lebih terang ketimbang di Samsung. Walaupun memang untuk karakteristik warna kedua HP ini sama persis 90%. Mungkin yang jadi pembeda, saturasi di Samsung sedikit lebih naik. Ya wajar sih, walaupun kedua panel HP ini menggunakan buatan Samsung, tapi ya peran software masih ada juga. Dan by the way, kedua HP ini punya fitur Always On Display yang bisa di custom sesuai preferensi, dan untuk screen protector belum dapat di keduanya, jadi mesti beli terpisah dan pasang sendiri. Bahan material yang paling premium jatuh pada Samsung S23 FE karena back covernya menggunakan kaca asli, nggak kayak Asus yang menggunakan polikarbonat. Tapi untuk finishing design dan teksturnya, gue lebih demen di Asus sih karena ada berasa serbuk-serbuk halus dan terlihat lebih punya ciri khas. Langsung ketahuan aja, nggak kayak Samsung yang dari kelas entry level sampai mid range-nya itu sama semua. Dan fun fact, ukuran form factor S23 FE ini sama persis kayak A54. Lanjut, ngomongin soal dimensi, ini berbeda. Kalau kalian cari bodi yang lebih ramping, lebih compact, dan lebih ringan, Asus jawabannya satu sisi. Di Samsung ini berasa lebih lebar, lebih tipis, dan lebih bulky aja sih. Jadi ya, kalau kalian suka HP compact, pilih Asus. Tapi kalau misalkan suka HP lebar, pilih Samsung. Dan keduanya, support fitur IP68 dust and water resistant yang bisa tahan di kedalaman air 1,5 meter selama 30 menit, yang sangat bermanfaat kalau misalkan dalam keadaan emergency. Tapi ingat, jangan dilakukan secara sengaja karena warranty akan void kalau misalkan rusaknya karena air. Dan make sure
pasangin casing di kedua HP ini. Karena Samsung bisa tergores dengan mudah dan bikin HP itu jadi berasa licin karena gampang nempel sidik jari. Satu sisi, di Zenfone juga lebih gampang kegoresnya lagi sih. Fitur-fitur di kedua HP ini kurang lebih mirip. Masih ada NFC, koneksinya support Wi-Fi 6, dual 5G-nya udah support. Bahkan ketika gue melakukan speed test dengan server yang sama dan provider yang sama, tangkapan signal di kedua HP ini udah bagus. Dengan catatan, ini di daerah gue. Beda daerah, beda hasil. Lanjut, untuk stereo speaker tersedia, tapi memang untuk kualitas di Samsung S23 FE ini berasa lebih keras, walaupun memang karakteristiknya kurang lebih mirip. Lanjut, ngomongin soal fingerprint. Samsung lebih unggul karena menggunakan di bawah layar, sedangkan Asus masih menggunakan konvensional, walaupun memang untuk performa unlocknya ini sama-sama cepat. Satu sisi, di Asus masih tersedia port jack 3.5 yang jarang banget kita temuin di HP flagship zaman sekarang. Tapi gue pengen tanya ke kalian deh, apakah port jack 3.5 masih dipakai? Coba komen kalau misalkan kalian adalah salah satunya. By the way, langsung aja gue pasang speaker 100% dari Lecky Inspire. Dua hal yang bikin One UI di Samsung S23 FE ini lebih berasa unggul. Pertama, tersedia fitur DeX, jadi tinggal modal kabel dan monitor bisa pakai PC ala-ala. Dan kedua, jaminan software update-nya ini lebih panjang karena support 4 kali OS Android plus 5 tahun security patch, bukan 2 kali OS Android plus 4 tahun security patch. Satu sisi, Zen UI di Zenfone 10 ini tombol powernya punya customization yang lebih menyeluruh. Bisa scrolling, bisa di custom mode, sekali klik buat apa, double klik buat apa, dan ketika ditahan tekan itu bisa buat apa, jadi lebih fleksibel. Jujur, untuk keduanya, ketika dipakai untuk setiap hari, gue tidak mengalami isu apapun. User interface-nya easy to use, fitur-fiturnya banyak, tapi satu sisi memang bloatware di Zen UI ini lebih tipis. Tapi kalau misalkan kalian tanya, bang, software update-nya mana yang lebih rutin? Keduanya top, Marco top, rajin banget. Ya, seperti yang bisa gue bilang berkali-kali lah ya. Selalu ada aja security patch setiap bulannya, jadi serutin itu. Ya intinya tinggal kalian cocokin, lebih pilih Zen UI atau One UI. Coba komen di bawah kalian tim mana beserta alasannya juga. Komen, please. So guys, kita langsung aja bahas kesimpulannya. Kalau kalian nyari smartphone yang all-rounder banget, dalam segi fitur fingerprint under display-nya tersedia, software panjang ada fitur DeX, charge cepat plus reverse wireless charging, kamera depan bagus dan body premium, pilihlah Samsung S23 FE. Satu sisi, kalau misalkan kalian mementingkan performa yang jauh lebih kencang dibanding hal lain, beserta finishing yang unik, hasil fotonya natural lebih tajam, HP-nya ukuran compact plus baterai lebih awet, pilihlah Zenfone 10. Ya kalau misalkan kalian tanya ke gue, bang, lu sendiri akan pilih mana dengan harga yang sama? Karena gue adalah pengguna Samsung S23 biasa dan kebutuhan gue lebih banyak ke checklist di Samsung, jadinya ya pilih Samsung S23 FE. Tapi harus gue kasih tahu ke kalian, pilihan manapun yang kalian buat, keduanya bisa memberikan semua melebihi ekspektasi. Kecuali after sales-nya sih gue kurang tahu ya. Ya, gue belum pernah ke service centernya Asus, sedangkan Samsung udah pernah sekali dan itu memuaskan. Buat kalian yang udah punya pengalaman dengan service center kedua HP ini, coba komen di bawah supaya yang lain bisa dapat pertimbangan lebih banyak. So, thank you for watching. Kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu share ke teman-teman, keluarga, semuanya, serta like dan subscribe buat kalian yang belum subscribe, sekaligus nyalain lonceng notifikasinya juga supaya kalian bisa terupdated. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.